يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه yang kami hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Ihsan Tanjung yang telah berada di tengah kita, yang saya hormati rekan-rekan karyawan Indosat yang telah hadir ke tempat yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara rutin kita, yaitu kajian zuhur Indosat dan Mogot. Selawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, kajian kali ini akan dibahas mengenai tauhid, ya. Tauhid yang nanti akan dibawakan langsung oleh Ustadz kita Bapak Ihsan Tanjung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz Ihsan Tanjung, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan tauhid, yaitu kalimatun nafi wa kalimatul isbat, peniadaan sekaligus penetapan. Kita mulai dengan statement bahwasanya kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid itu bermakna la ma'luha wa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak dijadikan ilah dan diibadahi secara hak selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan kandungan atau makna dari kalimat tauhid yang kita ikrarkan sebagai seorang hamba Allah yang beriman. Nah, makna ini dibangun di atas dua landasan. Landasan yang pertama yaitu sikap penafian atau peniadaan atau pengingkaran secara mutlak peribadatan terhadap segala sesuatu. Dan ini merupakan makna dari syarat pertama yang bersumber dari potongan kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada yang berhak diilahkan. Sedangkan landasan yang kedua berisi sikap penetapan atau peneguhan, pengokohan, yakni menetapkan bahwa yang berhak untuk diibadahi secara hak, secara benar, hanyalah Allah Ta'ala semata. Dan ini merupakan maksud dari syarat yang terkandung dalam lafal illallah, kecuali Allah. Makanya kita mengambil judul peniadaan sekaligus penetapan. Maksudnya adalah kalimat tauhid harus mengandung dua makna tersebut. Di satu sisi ada makna peniadaan, penafian, pengingkaran, tetapi di lain sisi ada makna penetapan, peneguhan, pengokohan.
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, peniadaan total tanpa penetapan bukanlah merupakan tauhid. Demikian pula penetapan total tanpa peniadaan juga bukan tauhid. Maka bukanlah tauhid kecuali jika mengandung sekaligus peniadaan dan penetapan. Itulah hakikat tauhid. Apa maknanya kita akan lihat selanjutnya. Tidak semua orang yang mengaku bahwa Allah Rabbul Alamin, Rabb segala sesuatu dan penciptanya, akan beribadah kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Akan berdoa kepada Allah semata dan meninggalkan selainnya. Akan berharap dan takut kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Akan berwala itu artinya berloyalitas, memberikan kesetiaan, dan memusuhi karena Allah semata. Jadi walaupun dia mengaku Allah itu Rabbnya, tetapi tidak otomatis orang yang mengatakan Allah itu Rabbnya akan menjadikan Allah saja sebagai pihak yang dia ibadahi satu-satunya, yang dia jadikan tempat meletakkan harapan dan rasa takut satu-satunya, yang dia akan berwala, menyatakan kesetiaan satu-satunya, dan memusuhi karenanya, akan mentaati para rasulnya, akan memerintahkan apa yang Allah perintahkan, dan akan melarang apa yang Allah larang. Dan nanti kita akan lihat contoh konkretnya dalam kehidupan dewasa ini. Nah, jadi mayoritas orang-orang musyrik, maksudnya orang musyrik di zaman jahiliyah kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW mengawali dakwah beliau, mayoritas mereka mengakui Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tetapi mereka mengangkat para pemberi syafaat, pemberi pertolongan, yang dengannya mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita mendengar kata mempersekutukan Allah, itu artinya sifat khusus milik Allah itu digandakan, difotokopikan kepada pihak lain. Yang mestinya itu sifat khusus milik Allah, ciri khas ilahiyah milik Allah, tetapi dia tidak mau menjadikan itu milik Allah saja, tapi dia partnerkan, dia sekutukan, dia buat tandingan yang lain. Ya, contohnya tadi, semestinya dia bertawakal hanya kepada Allah, tetapi ternyata dia ada partner selain Allah yang dia juga bertawakal kepadanya. Contohlah misalnya, seseorang mengaku Rabbnya Allah, dia mengaku bertawakal kepada Allah, tapi ternyata dia bertawakal juga kepada sebuah mantra yang dia terima dari seorang dukun, yang dia yakin kalau dia baca mantra itu sebagaimana kata dukun itu, kalau kamu merasa khawatir ya bakal kecurian, kamu harus baca rapelan ini. Nah gitu ya kan? Nah dia pegang betul tuh, bahkan dia kantongin ya kan? Malah dukunnya sampai bilang, kalau kamu nggak hafal, yang penting kamu sudah kantongin, kamu pegang aja ya kan, kantong yang ada ya rapelan tulisan itu, niscaya kamu akan selamat. Nah kalau dia di satu sisi mengaku Allah Rabbnya, dia mengaku bertawakal pada Allah, tapi ternyata dia melakukan apa yang disuruh oleh dukun tadi, berarti benda tadi dan dukun tadi sudah menjadi sekutu Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak sendirian sebagai tempat dia bertawakal. Allah tidak sendirian sebagai pihak yang dia nyatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah sajalah tempat aku merasa cukup dan aku bertawakal. Ya. Nah, jadi mereka mengangkat para pemberi syafaat yang dengannya mereka berbuat syirik dan mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi kita tidak boleh mengangkat pemberi syafaat selain Allah Ta'ala. Ini ayatnya jelas sekali. Dikatakan dalam surah Az-Zumar ayat 43-44, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Bahkan di sini syufa'a itu bentuk jamak. Jadi bahkan mereka mengambil pemberi-pemberi syafaat selain Allah.
Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakanlah, dan apakah kamu mengambil itu sebagai pemberi syafaat meskipun mereka itu tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah sajalah syafaat itu semuanya. Kemudian ditutup dengan lahu mulkus samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un. Kepunyaan Allah sajalah kerajaan langit dan bumi, kemudian kepada Allah sajalah kalian dikembalikan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, orang-orang musyrik Mekah itu mereka ngaku Allah Rabb. Tapi pada saat yang sama mereka bikin tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu atau asosiasi-asosiasi ilah gitu ya, selain Allah, untuk mereka berikan pada tandingan-tandingan itu apa yang sebenarnya merupakan sifat khusus ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah memberi syafaat. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai Anda tahu-tahu berdoa, dalam doa Anda menyatakan, ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu. Ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Seorang muslim boleh berharap nanti di hari pengadilan dia mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, boleh. Tetapi dia tidak boleh memohon syafaat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa dia mohonnya? Kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak punya wewenang untuk memberi syafaat begitu saja tanpa izin Allah Ta'ala. Ngerti? Jadi Nabi kita nggak kuasa gitu. Makanya dalam ayat kursi itu ada kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat? Ya kan? Tanpa mendapat izin dari Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa. Jangan salah. Begitu seseorang menyangka Rasulullah Muhammad SAW, sekalipun manusia paling mulia di muka bumi ini, kekasih Allah Ta'ala, adalah tempat untuk dia memohon syafaat, ya dia sudah nggak beres ini tauhidnya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, orang-orang musyrik mereka itu sebenarnya percaya Allah itu Rabb. Cuma mereka tidak menjadikan Allah saja satu-satunya ilah. Penghilangan yang muncul dari kalimat istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Illa, kecuali atau selain daripada, memberikan makna pembatasan yang mutlak. Tidak ada toleransi di dalamnya, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Makna di atas memberi kita sebuah peringatan, penjelasan, dan pengertian yang mendalam bahwasanya satu, barang siapa menetapi sebahagian sisi tauhid dan menolak sisi yang lain, dia bukan seorang mukmin. Apa maksudnya? Menetapi satu sisi tapi menolak sisi yang lain. Tadi dua hal tadi Pak sudah kita bicarakan. Dua landasan tadi. La ilaha illallah, meniadakan dan meneguhkan. Jadi gak bisa orang meneguhkan Rabbi Allah, Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tapi kemudian dia meletakkan partner bagi Allah dalam realitas kehidupannya untuk urusan-urusan yang sebenarnya hanya milik Allah. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat musyrik kota Mekah. Sehingga mereka rata-rata kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab dengan jawaban muttafaqun alaih, yang disepakati bersama. Apa itu? Qulillah, sayaqulun Allah. Mereka akan menjawab Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sepakat mereka. May yarzuqu, siapa yang memberi rezeki? Mereka akan jawab Allah. Siapa yang mengatur jagat raya? Siapa yang mengatur langit? Allah. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Allah saja sebagai ilah satu-satunya. Mereka merasa perlu ada partner bagi Allah. Nah, partner-partner itulah yang kemudian
namanya beraneka ragam. Ada yang besar-besar, yang pentolan-pentolannya, ya, Hubal, Lata, Manat, Uzza, dan ada yang sampai namanya kita juga nggak tahu. Yang jelas dalam riwayat dikatakan setidak-tidaknya ada 360-an ilah sembahan di dalam dan di sekitar Ka'bah pada masa dakwah awal Nabi SAW di kota Mekah. Nah, jadi bagi mereka yang yakin bahwa dia punya ilah di samping Allah namanya Hubal, ya kan? Maka Hubal jadi sekutu Allah Ta'ala. Yang yakin bahwa Lata itu yang memiliki kesaktian selain Allah Ta'ala, dia jadikan Lata sebagai apa? Sekutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya siapa yang memenuhi sisi penetapan, itsbat, pengokohan saja tanpa memenuhi sisi penafian, nafyu, pengingkaran, peniadaan, maka dia bukan seorang mukmin. Jadi menetapkan, Anda Muslim, ya, Tuhan Anda siapa? Allah, gitu kan. Tapi ternyata dia tidak menerima Islam saja sebagai jalan hidupnya. Dia terima juga demokrasi, dia terima juga nasionalisme, dia terima juga ajaran-ajaran bikinan manusia yang nggak ada ayat, nggak ada hadisnya. Ustadz, memang nggak ada nasionalisme dalam Al-Quran? Bukannya ada ayat? Ada ayat membicarakan soal bangsa, soal suku, tapi justru di ayat itu sendiri Allah terangkan apa yang jadi landasan kemuliaan, bukan bangsa, bukan suku. Yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Kita lihat ayatnya ya, biar nggak dikira bahwa saya mengada-ada. Surat 49 ayat 13. Apa dari Al-Quran ya? Udah hafal semua ya? Baterainya 5 bisa 13. Iya, iya. Nih. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang paling sering digunakan oleh mereka para kaum nasionalis, ya, untuk mengusung paham nasionalisme. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa maksudnya Allah dijadikan beraneka ragam bangsa dan suku ini? Lita'arafu, so that you introduce to each other, so that you recognize each other, saling mengenal satu sama lain. Tapi di ayat itu langsung Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Paling mulia di sisi siapa? Di sisi Allah. Nggak ada Allah bilang sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian adalah orang Indonesia. Nggak ada orang mulia. Sesungguhnya orang Mesir gitu, orang Palestina gitu. Nggak ada. Gitu. Tetapi kan sekarang ini menjadi sebuah faham yang seolah-olah inevitable, gitu. Ya nggak bisa dong. Ini sudah menjadi apa namanya, the global, it's part of the global apa namanya phenomenon. Gitu. Masa kita harus keluar dari dunia global ini? Gitu. Begitu juga mereka-mereka yang sedemikian tidak bisa melihat alternatif lain kecuali satu dalam berpolitik, demokrasi. Gitu. Ini juga aneh gitu. Ngaku Rabbi Allah, Robnya Allah, tapi nggak mengatakan dinial Islam, di Islam saja dinku gitu, enggak, diambil din lain, yaitu agama demokrasi diambil. Saya menyebutnya agama karena sudah jadi agama Pak sekarang, dia sudah jadi agama. Di seluruh dunia disepakati bahwa demokrasi itu mengatasi berbagai agama yang ada di sebuah negara, di sebuah masyarakat. Makanya dalam sebuah masyarakat demokrasi, Syiah boleh berkembang, Ahmadiyah boleh berkembang. Ya kan? Miras boleh beredar, zina boleh, yang nggak boleh apa? Tauhid. Tetapi full time tauhid, ya, bukan part time tauhid. Kalau part time tauhid boleh. Gitu. Part time tauhid itu maksudnya apa? Bertauhid dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, dalam urusan zakat, dalam urusan haji boleh. Tapi begitu bertauhid dalam urusan politik, nggak bisa. Urusan ekonomi nggak bisa. Bertauhid dalam urusan hukum nggak boleh. Gitu. Kan tauhid itu ajaran kaum muslimin. Nah, muslimin itu ya di masjid aja. Begitu. That's democracy. Makanya demokrasi itu menawarkan satu ajaran yang justru 180 derajat bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Betapapun banyaknya orang yang mengatakan Islam dan demokrasi cocok, gitu ya. Tapi kalau kita pelajari baik-baik Al-Quran, jelas surat Al-An'am ayat 116.
ayat anti demokrasi. Pernah baca? Ini. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti asumsi, prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah Ta'ala. What is the basis of democracy? The philosophy of democracy. The basis is the majority rules, right? Ya kan? Yang mayoritas yang harus memimpin. Padahal kata Allah apa? Kalau mengikuti yang mayoritas, apa yang terjadi? Sesat. It's clear. Wah, Ustaz ini penafsirannya maksain banget. Enggak maksain. Ini bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia. Sederhana sekali. Gitu. Jangan kemudian Anda mengatakan itu penafsiran Ustaz. Ya silahkan Anda cari kitab tafsir lain gitu, ya kan, apa maknanya? Makanya dalam Islam nggak ada ceritanya kita harus memandang kebenaran kebatilan berdasarkan rame sepinya orang yang mendukung, nggak ada. Kebenaran itu jelas dalam Al-Quranul Karim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabb kamu. Jangan sekali-kali termasuk orang yang ragu. Mau sedikit yang dukung, mau rame yang dukung, kebenaran tetap kebenaran. Gak bisa jadi kebatilan karena sedikit yang mendukung gitu loh. Ya kan? Nah, jadi saudara sekalian rahimahullah, kita kembali lagi pada pembahasan kita. Demikian pula sebaliknya, siapa yang menetapi sisi penafian saja dan mengingkari sisi penetapan, maka dia bukan seorang mukmin. Jadi artinya dia menolak semua ilah dia tolak, termasuk Allah sebagai ilah dia tolak. Jadi purely godless, gitu, ya kan? Sepenuhnya dia ateis, gitu, anti Tuhan, anti ilah. Gitu. Ini juga bukan tauhid. Jadi bukanlah tauhid orang yang menerima Allah tapi Allahnya dikasih partner-partner, karena itu berarti syirik. Tapi juga bukan tauhid yang menolak semua ilah termasuk Allah. Ya bukan tauhid juga. Tauhid itu adalah ketika terjadi keserentakan antara pengokohan Allah saja sebagai ilah satu-satunya, ilahan wahidan, dan di lain sisi menolak semua yang lain. Gitu. Accept Islam as the religion of Allah Ta'ala and we defy the others. Kita menolak yang lainnya. Itulah Islam. Itulah agama Allah Ta'ala. Itulah millah Ibrahim alaihissalam. Dan itu bahkan merupakan ajaran dan seruan para nabi dan rasul sepanjang zaman. Para nabi dan rasul kan menyatakan, walaqad ba'ats, dalam Al-Quran dikatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul. Apa pesan mereka? U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu siapa? Taghut itu apa? Taghut itu pihak yang melampaui batas di dalam memainkan peranan sebagai manusia, ya kan? Lalu atau sebagai manusia atau sebagai benda, bisa juga benda. Taghut itu bisa benda juga, gitu ya. Lalu kemudian ada sekumpulan orang yang menerima dia dengan pengambil alihannya yang melampaui batas itu. Jadi taghut itu bisa manusia, bisa binatang, ya kan? Binatang mati lagi gitu kan, burung misalnya gitu, ya kan? Bisa burung mati ngadep kanan terus, gitu. Tapi disakralkan, dimuliakan gitu. It's man-made, it's produced by human beings gitu yang begitu lemah. Tapi dimuliakan gitu. Apa urusannya? Apa urusannya? Gitu. Nah, jadi tidaklah seseorang disebut mukmin yang hak sebelum dia memenuhi kedua rukun tersebut secara keseluruhan. Dia terima sepenuhnya, yakni memenuhi rukun isbat, pengokohan, dan nafyu, pengingkaran secara bersamaan, baik secara i'tiqadi, ya, belief, keyakinan, perkataan, verbal, dan perbuatan, tingkah laku, yang zahir maupun yang batin. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, contoh dalam sejarah Ashabul Kahfi, tauhidnya mereka adalah tauhid yang lengkap dua rukun ini. Coba lihat. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa
Dan bila kalian Ashabul Kahfi meninggalkan mereka itu siapa? Masyarakatnya. Kenapa harus ditinggalkan masyarakatnya? Karena masyarakatnya telah memperlakukan atau mensikapi pemimpin penguasa zalimnya, namanya Raja Dekianus ya, sebagai taghut. Dekianus telah memproklamirkan dirinya sebagai Rob, mirip kayak Firaun. Terus masyarakatnya nggak nolak, ngakuin gitu. Ya memang he's the supreme, dia memang yang tertinggi, dia yang paling mulia di antara kita. Nah, gitu. Diakui. Nah, ini pemuda-pemuda Kahfi ini alhamdulillah dapat hidayah dari Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda-pemuda yang sesungguhnya beriman kepada Allah, lalu ditambah sama Allah petunjuk bagi mereka. Nah, petunjuknya itu apa? Wah, ini yang kayak gini harus kita tinggalkan, ini nggak beres nih yang kayak gini. We should disconnect ourselves from them. Kita mesti nggak punya koneksi nih yang kayak gini nih, nggak beres nih. Bisa nggak beres hidup kita nih. Sekeliling kita semuanya mengilahkan si raja, gitu, si penguasa zalim gitu. Sementara kita mengilahkan Allah, Rabbus samawati wal ard, rajanya langit dan bumi. Gitu. Nggak kelop kita nih sama mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan, balok mereka ya. Jadi menyatakan tidak mau gitu. Meninggalkan masyarakat itu dan apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi bukan saja masyarakat yang ditinggalkan, tetapi ilah atau taghut atau andat atau apapun gitu ya, yang dijadikan partner bersama Allah yang mereka sembah, itu ditinggalkan. Itu la ilahanya tuh, ya kan, sikap penafiannya, pengingkarannya. Lalu kemana? Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Nah, jadi di lain sisi mereka mengejar rahmat Allah Ta'ala, mengokohkan bahwa hanya rahmat Allah yang ingin mereka raih, yang ingin mereka cari, yang ingin mereka kejar, ya kan? Sehingga dengan mereka punya semangat hanya mengejar rahmat Allah, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Karena mereka mencari rahmat dari yang maha menjamin, akhirnya dijamin, dikasih fasilitas. Nah, Ashabul Kahfi adalah pribadi-pribadi, sosok-sosok yang telah menetapi kedua rukun syahadat tersebut secara bersamaan. Mereka tinggalkan orang-orang musyrik dan mereka campakkan segala peribadatan kepada taghut, yakni tandingan-tandingan selain Allah yang bermacam-macam lagi dusta belaka, kecuali peribadahan kepada Allah semata. Peribadahan kepada Allah tidak pernah ditinggalkan sedikit pun, karena Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan hanya kepada Allah sajalah diserahkan segala ketaatan dan peribadatan. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menghamba kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ingat ya, urusan ketaatan ini urusan yang paling sering menyebabkan seseorang bisa benar-benar jadi ahli tauhid atau bisa menjadi ahli syirik. Urusan ketaatan, hati-hati dengan urusan ketaatan. Ada prinsip dalam ilmu tauhid soal urusan ketaatan ini. Apa itu prinsipnya? Tidak ada zat di muka bumi ini yang boleh kita taati karena zat itu kecuali Allah Ta'ala. Tetapi selain Allah Ta'ala tidak boleh kita taati karena zatnya. Kita harus taati selain Allah karena Allah, bukan karena zatnya, tapi karena Allah. Contoh, Anda kerja, punya pimpinan di kantor, ya kan? Anda taati pimpinan karena zat dia sebagai pimpinan. Itu nggak boleh. Dalam Islam nggak benar. Kita hanya boleh mentaati dia karena Allah. Artinya, jika apa-apa yang dia suruh, apa-apa yang dia larang itu online dengan apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, taati. Tapi begitu tidak, Allah lebih utama kita taati. Makanya kata Nabi SAW sebagai pegangannya, sebagai rumusan juklaknya, ya kan? La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun makhluk ya, dalam rangka maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini prinsip. Makanya urusan ketaatan ini urusan yang sangat penting. Bisa dengan ketaatan seseorang jadi ahli tauhid, tapi bisa dengan ketaatan seseorang jadi ahli syirik. Nauzubillah min dzalik. Contoh yang lain lagi, Ibrahim alaihissalam. Bapak tauhid Ibrahim alaihissalam. Dikatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 74 hingga 77,
Qala afara'aytum ma kuntum ta'buduna wa antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya, kaumnya ini kaum musyrikin, kaumnya menghambakan diri, ya, kepada Allah, tapi bersama dengan itu ada pihak lain juga yang mereka jadikan partner, makanya disebut musyrik. Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kalian sembah, kalian dan nenek moyang kalian yang dahulu, kata Ibrahim kepada kaumnya. Karena sesungguhnya apa yang kalian sembah itu adalah musuhku, kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah maksudnya. Artinya kaumnya berarti nyembah Allah juga kan? Iya kan? Cuma bukan hanya Allah, gitulah. Ada pihak lain juga yang mereka sembah. Nah, ini yang disebut kalau dalam dunia modern, ya kan? Kita mengaku menyembah Allah, kita mengaku menerima din Allah Islam, tapi pada saat yang sama kita juga mengakui pluralisme. Nah, gitu kira-kira. Dalam realitas nyatanya begitu. Sebab realitas nyata sekarang begitu, Pak. Ada semacam logika yang harus berkembang kalau kita ingin dianggap sebagai part of the global society, ya kan? Bahwa kita harus menerima keanekaragaman ini, bukan saja menerima sekedar sebagai realitas, bukan, tapi sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Jangan gitu dong, ya kan? Orang lain juga mereka berhak hidup. Gitu. Mereka juga punya agama. Ya kan? Jangan kita anggap agama kita aja yang benar. Gitu. Ya kan? Padahal logika ini logika syaitan. Kenapa? Karena kebenaran cuma satu. Kalau agama yang benar itu banyak, kacau balau dunia ini. Kacau. Allah sendiri yang bilang. Pernah ketemu ayatnya? Saya kasih lihat ayatnya. Surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran harus menuruti hawa nafsu mereka, selera mereka, aspirasi mereka. Ya, itu kan cara menyebutkannya saja. Kan sekarang kan ada istilah kan, kita harus mengakomodasi semua aspirasi. Maksudnya tuh kita harus mengakomodasi semua hawa nafsu, gitu maksudnya. Semua selera. Nah, seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, aspirasi manusia yang aneka ragam itu, pasti binasa langit dan bumi ini. Jadi statement mengatakan semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar, gitu ya. Ini bahaya sekali statement ini. Karena statement ini sama saja mengakui adanya ilah lebih dari satu. Sebab yang berhak merumuskan din itu siapa? Ilahan wahidan, ilah yang satu yang tunggal yang benar. Gitu. Makanya kita nyebut din kita dinullah, agama Allah Ta'ala. Kita tidak mau menerima kecuali agama yang datang dari ilah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha benar. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan siapa musuh-musuhnya, lalu mencampakkan semua itu, yakni segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Beliau adalah orang yang teguh dalam beribadah serta menyerahkan kecintaan dan ketaatan hanya kepada Allah saja. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa orang-orang musyrik juga beribadah kepada Allah. Tapi di samping beribadah kepada Allah, mereka juga menyekutukan Allah dengan cara beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Dan ingat ya, ini dalam urusan yang menjadi sifat khusus ilahiyah. Misalnya apa? Tadi bertawakal. Nah, termasuk salah satunya, dan ini yang paling relevan dengan dunia modern kita sekarang, dalam hal ya, menetapkan hukum. Gitu. Sekarang ini di masyarakat dunia modern ini, rata-rata masyarakat dunia modern, bukan rata-rata semua, gitu ya, itu mengakui ada pihak lain selain Allah yang boleh menetapkan hukum. Gitu. Namanya apa? Saya paling suka memilih yang berlaku di Inggris. Namanya The House of Lords. Gitu kan. Rumahnya para rob-rob gitu, selain Allah. Tapi intinya sama di seluruh dunia. Walaupun namanya nggak seperti itu, tapi di The House of Lords itulah memang mereka melegislasi aturan-aturan, undang-undang, hukum, seolah-olah mereka tuh ilah. Padahal itu nggak boleh. Hanya Allah yang berhak menetapkan hal itu.
Perlu ayatnya? Silahkan dicatat surat 12 ayat 40. Lihat lagi surat 12 ayat 40. Surah Yusuf. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala dengan jelas tegas menyatakan, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian buat-buat, apapun namanya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu untuk disembah selain Allah Ta'ala atau bersama Allah Ta'ala. Nah, tiba-tiba lagi ngomongin soal kemusyrikan ini, penyembahan selain Allah ini, tiba-tiba di tengahnya Allah bicara tentang sesuatu yang menjadi sifat khusus ilahiyah. Apa itu? Inil hukmu illa lillah. Sayang terjemahannya kurang pas, kan? Terjemahannya mestinya sesungguhnya hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Ini terjemahannya keputusan itu hanya kepunyaan Allah. Padahal inil hukmu itu jelas. Sesungguhnya hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Tidak ada pihak lain yang boleh menetapkan hukum. Hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Kenapa? Karena Allah maha tahu ciptaannya. Sehingga kalau Allah menetapkan hukum, Allah paling tahu pantasnya kalau jenis perlakuan kriminal begini hukumannya apa. Allah paling tahu. Tapi sekarang karena prakteknya adalah praktek orang juga boleh menetapkan hukum. Akhirnya ketika ada seorang melakukan sebuah pelanggaran yang aneh yang belum pernah terjadi, ya kan, nggak ada presiden sebelumnya gitu kan, ya, di bawah pengaruh narkoba dan miras dia nabrak sampai 9 orang mati gitu kan, rame-rame diberi tawaran. Kira-kira bagusnya hukumannya apa buat dia? Nah, gitu. Semua orang rame-rame ngasih usulan, gitu. Ya kan, semua rame-rame mau jadi ilah gitu, mau jadi ilah. Gitu. Padahal kalau kembali kepada hukum Allah sudah jelas selesai urusan. Sebab ini sifat khusus ilahiyah yang nggak boleh diambil oleh selain Allah. Nah, orang yang mengambilnya berarti dia ingin menjadikan dirinya tandingan Allah, dan orang yang mentaati orang yang menetapkan ini, ya, yang mentaatinya itu berarti menghamba kepada orang ini, bukan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus clear masalah ini, masalah akidah, Pak. Ini bukan urusan wah Ustaz ngomongin politik, ngomongin hukum. Ya memang Islam itu dia menjadi sesuatu yang unik karena apa? Karena dia menata kehidupan kita. Menjadikan kehidupan kita ditata berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang kedua, penetapan dalam syahadat tauhid tidak mencakup sesembahan dusta atau ilah-ilah gadungan, alihatul kadhibah atau alihatul kadhibah, ya. Jadi ketika kita bersyahadat la ilaha illallah, ya, maka kita tidak boleh mengakui ilah-ilah gadungan. Kita harus mengakui hanya ilah yang hak, yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu ahad dan Allah itu tempat bergantung. Yang hak untuk diibadahi, lafal bihaqqin dalam kalimat yang hak untuk diibadahi memberikan makna bahwa penetapan yang dimaksud tidak boleh mencakup sesembahan-sesembahan dusta atau alihatul kadhibah atau ilah-ilah gadungan, yakni mereka-mereka yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ilah itu, siapapun ilah itu, ya, tidak boleh. Bila ada yang berkata, loh Ustaz, faktanya di sana ada tandingan-tandingan selain Allah dan ada pula para taghut yang disembah manusia. Jawabannya, benar, memang ada tandingan-tandingan selain Allah yang disembah manusia, tetapi pada diri mereka tandingan-tandingan itu tidak terdapat sifat-sifat khusus ataupun sifat-sifat ilahiyah. Sehingga bila mana manusia tetap diibadahi oleh sesama manusia, maka peribadatan itu adalah peribadatan yang batil. Itu ibadah juga namanya, tapi ibadah batilah. Sedangkan kita maunya ibadah yang benar kan. Nah, kalau kita mau ibadah yang benar, ya kan, kita harus jadikan Allah saja sebagai satu-satunya ilah itu, jangan yang lain. Syahadat tauhid tidak menuntut peniadaan semua bentuk peribadatan, tetapi hanya menghapuskan, menghilangkan secara mutlak semua tandingan-tandingan yang diibadahi selain Allah. Artinya menghapus semua peribadatan batil, iya, benar.
Nah, jadi penetapan tidak mencakup sembahan dusta. La ma'luha wa la ma'buda bi haqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, dijadikan ilah, diibadahi secara hak selain daripada Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah satu-satunya ilah yang memiliki kekhususan dan sifat-sifat ilahiyah yang begitu banyak. Gitu. Setidak-tidaknya ada beberapa yang paling penting, ada sekitar 7 ya. Nah, salah satunya tadi sudah saya sebutkan. Ada 2 yang sudah saya sebutkan di forum ini. Tadi, tidak boleh kita mentaati sesuatu karena zatnya kecuali Allah. Selain Allah harus kita taati karena Allah, bukan karena zatnya. Itu satu. Itu sifat keilahiyahan yang khusus milik Allah. Ada lagi sifat yang lain tadi sudah saya sebutkan. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Nah, kalau ada pihak lain yang dianggap berhak menetapkan hukum, berarti pihak itu sudah jadi ilah selain Allah. Siapapun pihak itu, baik pihak itu sendirian atau rame-rame. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain, misalnya masalah cinta, ya kan? Satu-satunya yang boleh dicintai karena zatnya itu Allah. Selain Allah, itu harus dicintai karena Allah, bukan karena zatnya. Makanya lagu karangan Billy Joel itu, ya kan? Itu sempurna syiriknya tuh. I love you just the way you are. Nah, itu sempurna syiriknya. Syiriknya sempurna. Karena kita tidak boleh mencintai seseorang karena zat orang itu, nggak boleh. Kita nggak boleh mencintai istri kita karena itu istri kita, gitu. Nggak boleh. Kita harus cintai dia karena Allah. Kalau kita cintai dia karena istri kita, gitu kan, nanti kita we will love her bagaimanapun keadaannya. Dia mau lagi maksiat juga kita tetap cinta sama dia. Dia berbuat syirik juga kita tetap cinta sama dia. Nggak bisa. Kita harus cinta karena Allah. Kalau kita cinta karena Allah, maka yang kita cintai itu ada batas-batas. Kapan kita masih tetap mencintai, kapan kita tidak bisa lagi mencintainya. Tapi kalau Allah kan sempurna. Allah itu zat yang maha sempurna. Makanya mencintai Allah itu tidak akan pernah mengecewakan. Sebagaimana mentaati Allah juga gitu. Allah itu zat yang maha sempurna. Mentaati Allah nggak akan pernah mengecewakan. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah nyuruh kita sesuatu yang pasti membuat kita menjadi menderita. Nggak mungkin. Allah pasti nyuruh kita yang baik. Allah pasti ngelarang kita dari yang jelek. Gitu. Tapi kalau manusia kita taati karena zatnya, memang manusia itu sempurna? Kan nggak ada. Nggak ada manusia sempurna, nggak ada. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya Allah satu-satunya ilah yang memiliki kekhususan dan sifat ilahiyah. Sehingga Allah sajalah yang berhak diibadahi dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah satu-satunya ilah yang wajib bagi setiap hamba untuk menyerahkan segala bentuk peribadatan hanya kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, rusaknya pemahaman orang yang menyatakan bahwa syahadat tauhid hanya bermakna rububiyah saja. Ini rusak nih. Jadi kalau orang nyangka, ada orang tiba-tiba bilang, iya saya percaya pencipta itu Allah, saya percaya pemberi rezeki itu Allah, saya percaya yang ngatur jagat raya ini Allah. Terus kita udah yakin dia udah bertauhid. Ini salah. Salah ini pemahaman salah. Kenapa? Karena orang musyrik juga dulu percaya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang ngatur jagat raya. Nah, jadi hanya dalam makna rububiyah Allah sebagai Rabb saja ini belum bisa dikatakan sudah bertauhid. Karena ini imannya kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu iman mereka bagaimana? Iman mereka itu mereka mengatakan la khaliqa wala dar wala nafi wala razzaq wala mumit wala muhyi wala malik illallah. Mereka sampai mengatakan tidak ada pencipta, tidak ada yang menimbulkan mara bahaya, tidak ada yang mendatangkan dan menciptakan manfaat, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, dan tidak ada penguasa kecuali hanya Allah. Itu ucapan mereka. Yakin mereka dengan ucapan itu. Tapi pada saat yang sama mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka tidak mau taat hanya kepada Allah. Mereka tidak mau menyerahkan kedaulatan hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka juga membagi-bagi, sharing of power. Nah, itu istilah yang modern sekarang. Gitu. Kalau sekarang sharing of power ini sudah sedemikian rupa, semua dibagi-bagi selain Allah, tapi Allahnya disingkirkan. Itu kalau sekarang begitu Pak, sharing of powernya. Semua dibagi, semua kelompok, semua partai dibagi power. Tapi ada satu pihak yang paling berhak sebenarnya justru nggak dikasih power. Siapa itu? Allah. Hingga ya Allah, Anda Tuhan kami yang menciptakan langit ini, tapi sisanya soal ngatur ini urusan kami. Kami lebih ngerti. Gitu. Ya, walaupun nggak ngomong demikian, tapi hakikatnya itu yang mereka lakukan. Allah tidak diberikan hak untuk berdaulat. Allah itu cuma ilahun fis sama, tapi bukan ilahun fil ard. Padahal kata Allah,
huwa ilahun fis samai wa huwa ilahun fil ard. Allah itu ilah di langit dan ilah di bumi. Nah, sejak kapan ini? Sejak dunia memasuki the so-called sistem Dajjal. Sejak kapan itu? Ya semenjak kita masuk ke babak keempat. Masih ingat ya dulu tema saya tentang hadis panjang soal ringkasan sejarah umat Islam ada 5 babak kan ya. Kita sekarang hidup di babak keempat, era yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, the darkest ages of the Islamic era, era di mana umat Islam sedang babak belur. Nggak usah malu-malu nyebutnya, memang itu realitas kok. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, makna tersebut benar. Makna tadi ini yang panjang ini benar, ya kan? Bila ditinjau dari kedudukan Allah yang memiliki semua sifat itu. Tapi makna tersebut bukanlah makna yang terkandung dalam syahadat tauhid la ilaha illallah. Kaum musyrikin berselisih dengan para nabi dalam perkara siapa satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Makanya kalau benar kalimat seperti ini sudah mewakili tauhid, nggak mungkin kemudian orang musyrik itu protes sama nabi ketika mengajak mereka ke tauhid. Karena apa? Ya benar, Allah diberi tempat yang mulia, tapi pada saat yang sama bukan hanya Allah yang dimuliakan, ada yang lain yang dimuliakan bersama dengan Allah Ta'ala. Gitu. Coba bayangkan dulu Nabi Muhammad SAW ketika mengawali dakwah beliau menghadapi satu kaum tertentu, kabilah tertentu dari masyarakat Arab. Itu si pimpinan kabilah langsung bertanya, ilama tad'una ya akhal Quraisy, kepada seruan apa engkau mengajak kami wahai saudara kami yang datang dari bangsa Quraisy? Nabi nggak panjang lebar menguraikan seperti saya sekarang ini. Nabi cuma bilang, ad'ukum an taqula la ilaha illallah. Aku mengajak kalian untuk berikrar kalimat la ilaha illallah. Apa jawab Ra'isul Qabilah ini, ketua suku ini, kepala suku ini? Dia langsung bisa membayangkan, hada amrun. Satu hari bukan Arab wal ajam. Wah Muhammad, ini perkara yang kamu ajak ini perkara yang bisa menyebabkan kita harus diperangi oleh seluruh bangsa Arab dan seluruh bangsa asing. Bayangkan, dia sudah bisa membayangkan betapa rumitnya konsekuensi dari kalimat tauhid. Sebab ini kalimat yang gak populer bagi manusia yang suka mengikuti hawa nafsu. Tapi bagi manusia yang suka tunduk kepada Allah Ta'ala dan rela mengendalikan hawa nafsunya, ini kalimat yang paling populer. Tapi bagi orang yang doyan dengan hawa nafsu, ya kan, doyan ingin power sharing dengan sesama manusia, tetapi menyingkirkan Allah sebagai yang paling powerful, gitu ya. Nah ini nggak populer, nggak enak. Gitu. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan, bada al-Islamu gharib wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Awal mula dulu Islam datang itu aneh, asing. Abu Sofyan sebelum masuk Islam jadi pimpinan Quraisy Mekah musyrik, ya kan? Dia bilang apa? Masa Muhammad bilang 360 ilah-ilah kita yang ada di Ka'bah ini mau diganti sama satu ilah yang katanya ada di langit, ada di bumi juga, ada di laut juga, ada di daratan juga. Majnun. Nggak, gila ini. Nah, gitu. Nah, kata Nabi, awal mula Islam datang asing, kayak begitu. Nanti akan asing lagi. Sekarang dia asing, sekarang ini. Di kalangan siapa? Di kalangan masyarakat dunia, termasuk sebagian besar umat Islam. Asing sekarang. Aneh gitu. Dan kalau kita termasuk yang merasa asing gitu dengan ajaran Islam yang sedang dijelaskan tentang tauhid ini, jangan-jangan kita termasuk yang sudah masuk ke dalam global society itu. The so-called godless civilization. Modern, godless, secular civilization. Peradaban sekuler, tidak bertuhan, modern ini. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ya, kaum musyrikin berselisih dengan para nabi dalam perkara siapa satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Mereka menghadapkan peribadatan kepada Taghut dan berhala-berhala serta mengangkatnya sebagai tandingan bagi Allah. Meski tetap meyakini bahwa pencipta, penguasa, pemberi manfaat dan mara bahaya hanyalah Allah semata, keyakinan mereka tidak bermanfaat sama sekali sehingga mereka tetap dicap sebagai orang-orang kafir dan musyrik. Nah, oleh karenanya sebagai pelajaran terakhir, ya, slide yang belakangan ini, saya ingin mengajak perhatian kita kepada salah satu realitas dunia modern sekarang ini, di mana di UN Charter Article number 25 and 26, ya kan? Jadi ini Carta Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, lembaga tertinggi dunia, ya kan? Itu tertulis di artikel 25 dan 26, supreme authority in the world in all matters pertaining to international peace and security resides with the Security Council of the United Nations. Wewenang tertinggi di dunia ini
dalam segenap urusan-urusan yang menyangkut ya, perdamaian dan keamanan internasional terletak pada Dewan Keamanan Organisasi PBB. Yang berarti their law is the highest law. There is no law higher than their law. Ya kan? Itu maknanya hukum tertinggi adalah hukum dia. And thus these articles are saying that Allah is not Al-Akbar. Ya kan? Ya dong. Kalau kita mengaku Allahu Akbar, ya kan? Yang kita anggap sebagai supreme itu adalah Allah Ta'ala. Tapi ini tidak. Ada lembaga yang supreme, yang akbar selain Allah Ta'ala, yaitu Dewan Keamanan, the Security Council of the United Nations. Yang kemudian sekarang Palestina ngemis-ngemis ke PBB gitu, ingin jadi anggotanya gitu, untuk syirik gitu, untuk bisa keluar dari tauhid gitu. Yang penting merdeka, yang penting diakui oleh dunia. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dalam surat Yusuf ayat 40 tadi sudah saya bacakan ayatnya, tapi di sini saya sebutkan lagi, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu buat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun, hujah pun, argumentasi pun tentang nama-nama itu. Hak menetapkan hukum hanyalah kepunyaan Allah Ta'ala. Tetapi sekarang hak itu pada skala tertinggi dunia internasional berada di tangan the Security Council. Mereka yang berhak menetapkan, mendamaikan antar negara, antar bangsa, gitu kan? Mereka yang berhak menetapkan. Dan kita singkirkan Allah Ta'ala dalam realitas kenyataan kita. Allah telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, oleh karenanya ayat terakhir yang harus saya ingatkan di sini adalah betapa Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Makanya ada seorang ulama yang sangat peduli dengan akhir zaman itu sampai mengatakan, jangan-jangan kondisi kita dalam bab syirik hukum ini, gitu kan? Inilah yang dimaksud Nabi dengan hadis yang mengatakan kelak di akhir zaman nanti akan muncul sebuah syirik yang laksana semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelak. Nggak kerasa gitu lah, tahu-tahu udah termasuk golongan musyrikun, karena mau mengakui adanya yang supreme akbar selain Allah Ta'ala, baik dalam urusan hukum, baik dalam urusan menetapkan halal dan haram dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, inilah kaji kita tentang penafian dan peneduhan. Namun sebelum saya akhiri, izinkanlah saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk mengunjungi website kami yang merupakan early warning system, sistem peringatan dini bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Judulnya www.bolehjadikiamatsudadekat.com. Dan tolong kunjungi juga online store kami atau online shopping kami yang sebagian produknya kami bawa di belakang, ada anak kami yang mengelola gerai di belakang. Di antaranya kami memproduksi CD tentang tanda-tanda kiamat kecil dan besar yang berjudul Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat sebelah kiri atas. Lalu ada CD tentang mewaspadai fitnah Dajjal. Kemudian ada buku Hari Kiamat Sudah Dekat karya Yusuf Al-Wabil. Kemudian ada buku Kitab Tauhid, Kitab Fenomenal karya Syekh Muhammad At-Tamimi tentang pemurnian ibadah kepada Allah Ta'ala. Lalu ada Bukti-Bukti Adanya Allah karya seorang ulama Mesir, Mutawalli Asy-Sya'rawi, mengkaitkan realitas alam semesta sebagai bukti-bukti adanya Allah. Kemudian ada buku yang sangat bagus ini, terutama buat kita yang selama ini sangat peduli dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat, membatalkan puasa, membatalkan haji, tapi nggak pernah peduli dengan hal-hal yang membatalkan iman. Gitu. Nah ini bukunya, ya kan? Awas terjebak murtad, penjelasan pembatal keislaman, ya kan? Kan aneh ya, kita peduli dengan hal yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat, membatalkan puasa, membatalkan haji, tapi nggak peduli dengan hal yang membatalkan iman. Padahal kata Nabi akan datang satu zaman yang saya khawatir sekarang ini, di mana yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sore jadi kafir. Sore masih beriman, pagi jadi kafir karena terlibat dalam bisnis haram. Apa itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya demi mendapat kesenangan dunia. Demi jabatan, dia rela meninggalkan agamanya. Demi popularitas dia rela meninggalkan agamanya. Demi harta dia rela meninggalkan agamanya. Demi so-called status sosial di masyarakat dia rela meninggalkan agamanya. Nah, ada lagi yang disertasi doktoralnya.
nawaqidul Islam, ya, hal-hal yang membatalkan keislaman, baik hal keyakinan, ucapan, perbuatan, ya. Harus kita waspadai, Pak. Ini karena kita zaman kita ini sekarang zaman di mana tawaran-tawaran pemahaman, tawaran nilai-nilai yang disajikan kepada kita itu sudah bukan lagi berakibat dosa receh-receh, tidak, tapi bisa berakibat kepada dosa yang ultimate, yang puncak, yaitu riddah atau MTS, murtad tanpa sadar. Kemudian ada buku Bukan Islam KTP bagi Anda yang khawatir kalau selama ini sudah merasa beriman taunya Muslim KTP. Ini dia bukunya supaya tidak jadi Muslim KTP. Lalu ada buku Jalan Islam Transformasi Akidah dalam Kehidupan dengan bonus CD isinya hadis-hadis Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram dan hadis Arba'in. Kemudian ada buku fenomenal karya Syekh Said Qutb, ya, Petunjuk Jalan atau Ma'alim Fit Thariq, buku yang telah mengantarkan penulisnya akhirnya dihukum mati di tiang gantungan penguasa zalim taghut bernama Gamal Abdul Nasir, sahabat karibnya Soekarno. Kemudian ada buku Risalah Menuju Jannah, ya, tulisan kami, renungan dan kajian Iksan Tanjung, dan ada kaset kami yang sifatnya mengendorse orang untuk membaca buku tafsir Rizki Zilalil Quran Said Qutb. Kemudian ada buku yang sangat bagus buat Anda yang selama ini nggak tahu dan bahkan nggak pernah peduli betapa berbahayanya Syiah. Ini buku ditulis oleh seorang mantan penganut Syiah, namanya Said Husain Al-Musawi, Mengapa Saya Keluar dari Syiah. Kesaksian penulis sebelum akhirnya dibunuh oleh intel-intel Syiah. Karena begitu dahsyatnya dia membongkar, ya, kesesatan dan kebatilan Syiah. Jadi jangan sekali-kali beranggapan Syiah dan Sunni itu beda tipis, tidak. Beta, beda tebal banget, tebal amat gitu bedanya. Contoh yang sederhana saja, Syiah itu paling senang tuh menggunakan istilah berukhuwah, silaturahim, gitu kan. Sampai radionya juga namanya radio silaturahim, ya kan. Nah, itu mereka tuh bohong semua, ngaku bersilaturahim sama kita. Boro-boro silaturahim ukhuwah dengan Iksan Tanjung, kalau dengan Abu Bakar Umar aja nggak bisa ukhuwah. Gitu. Padahal Abu Bakar Umar kan the best of the companions, gitu. Sahabat yang terbaik. Kalau dengan Abu Bakar Umar saja mereka nggak bisa ukhuwah karena mereka kerjanya mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Bagaimana bisa ukhuwah dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dewasa ini? Mungkin jauh lah level kita dengan Abu Bakar dan Umar, ya kan? Nah, belum lagi Khomeini pernah nulis buku judulnya Al-Hukum Al-Islamiyah, Pemerintahan Islam. Di dalam buku itu jelas ada paragraf bunyinya, bagi kami kaum Syiah, imam-imam kami kedudukannya lebih mulia daripada para nabi dan para malaikat. Oke, kemudian ada buku Yahudi dalam Informasi dan Organisasi. Ini bagi Anda yang selama ini nggak terlalu tahu bahwa media massa ini dikuasai oleh Yahudi sekarang. Kemudian ada buku MBIM, Mereka Bertanya Islam Menjawab. Ini terutama kalau Anda punya teman-teman orang di luar Islam dan orang-orang sekuler yang selama ini suka punya banyak pertanyaan tentang Islam tapi Anda nggak bisa jawab. Nah, ini bukunya. Kemudian ada buku Trio karangan Jerry D. Gray, seorang Muslim tadinya orang Amerika sekarang jadi murtad jadi orang Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian dia menulis buku Rasulullah is my doctor. Ini buku tentang Tibbun Nabawi, pengobatan secara Nabi. Lalu ada buku Deadly Mist, ya kan, yang isinya membongkar upaya Amerika merusak kesehatan manusia. Di antaranya dia terangkan, ya, salah satu modus operandi yang sangat sering digunakan Amerika untuk menyebarkan penyakit adalah lewat pesawat. Pesawat sengaja terbang rendah di wilayah yang dijadikan target untuk di belakangnya ada asapnya. Nah, itu asapnya sambil menyebar virus flu burung kah, swine flu kah, itu terserah mereka, tergantung program mereka. Untuk apa? Ya untuk jualan antidotnya, jual obatnya. Itu at least, ya kan, at least. Tapi maksimal adalah ya mana yang dia targetkan untuk dikurangi jumlah populasinya di muka bumi, sistem KB dia, gitu kan. Ya kan, itu ya dia lakukan, ya, untuk membunuh sekian banyak orang. Lalu ada buku Art of Deception, ya, seni menipu. Ya. Ini menjelaskan tentang berbagai konspirasi dari berbagai secret societies, masyarakat rahasia kaum Yahudi yang sekarang berada di belakang layar dari gegap gempitanya sistem Dajjal modern dewasa ini. Kemudian ada buku sangat bagus juga karya Ummu Salamah, judulnya Vaksinasi Dampak Konspirasi dan Solusi Sehat ala Rasulullah SAW. Termasuk beliau menjelaskan panjang lebar tentang pengalaman pribadinya menolak mau pergi haji di vaksinasi meningitis, tapi dipaksa. Akibatnya aneka penyakit muncul. Gitu. Terus ketika dia mengeluhkan, dijelaskan, dia bilang, kamu aja nih, kasus aja. Gitu. Ya kan, nggak mau ditinjau ulang. Padahal vaksinasi meningitis urusannya bukan sekedar penyakit, tapi urusannya mengandung zat babi, enzim babi, yang itu bisa menyebabkan ibadah kita nggak terima. Kemudian ada tabloid bekam, ya. Kemudian ada buku yang cukup fenomenal, judulnya Jangan Pergi ke Dokter Lagi, Jangan ke Dokter Lagi.
ya, kecuali untuk silaturahim. Jangan untuk menerima antibiotik, obat-obat kimia dan lain sebagainya. Kemudian ada produk-produk kami yang kaitannya dengan menjelaskan sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi. Ada dalam bentuk buku tebal, ya, karya Mubarak Furi. Ini buku saya rekomendir karena buku sirahnya bagus. Tetapi bagi Anda yang sudah lama beli buku sirah tebal-tebal 5 tahun yang lalu nggak selesai dibaca, beli aja DVD-nya. Bisa Anda tonton dalam 2,5 jam, bisa dengan keluarga lagi, anak istri. Nah, ada yang bahasa Inggris, The Message sebelah kanan, ada yang bahasa Arab, Ar-Risalah sebelah kiri. Semuanya ada teks bahasa Indonesianya, terjemahan. Lalu buat anak-anak ada VCD Sirah Nabawiyah juga, judulnya Muhammad Khatamal Anbiya, Muhammad utusan terakhir. Kemudian ada buku karya Ibnul Jauzi, Talbis Iblis, ya perangkap iblis atau perangkap syaitan. Kemudian ada buku Tazkiyatun Nafs, mensucikan jiwa. Lalu ada VCD, ini saya nggak tahu masih ada atau tidak nih. Semua produk yang saya sebutkan nih bisa jadi masih ada, bisa jadi tidak. Ini VCD bagus sekali nih, Mikroba dan Karomah Syuhada. Hasil penelitian seorang ahli biologi terhadap jenazah-jenazah yang disinyalir mati syahid. Yang ternyata setelah dibongkar gitu ya, itu jenazahnya utuh. Nah, rupanya penelitiannya membuktikan bahwa tanah yang ada di sekitar jenazah orang yang mati syahid itu mikrobanya nggak mau memakan jenazah itu. Subhanallah. Kemudian ada saat mukmin merasakan kelezatan iman. Di bagi Anda yang selama ini sudah merasa yakin beriman tapi kok nggak lezat-lezat. Kemudian ada kriteria busana muslimah. Nah, ini buat akhwat-akhwat yang merasa sudah bagus berbusana muslimah, nggak taunya tidak memenuhi ya bentuk, ukuran, mode, corak dan warna yang sesuai standar syar'i. Gitu. Apalagi yang model full press body gitu ya. Kemudian ada sifat sholat Nabi bagi Anda yang selama ini merasa sudah benar sholatnya padahal belum mengikuti sunnah Nabi. Kemudian ada sifat sholat Nabi versi anak-anak. Kemudian ada tahajud Nabi juga untuk bagi yang Anda ingin tahajudnya sesuai sunnah. Sholat witir, tahajud dan duha. Kemudian panduan sholat bagi orang sakit. Nah, mungkin Anda punya saudara, teman lagi sakit, Anda kunjungi, dia nggak sholat gitu, dengan alasan sakit. Padahal Islam tidak tidak berarti nggak ada jalan keluarnya, ada jalan keluarnya. Kemudian ada murattal, kemudian ada untuk anak-anak, ya, macam-macam nih. Baiklah, saudara sekalian rahimakumullah, silahkan sebahagian ada di belakang oleh anak kami. Saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ihsan Tanjung yang telah memaparkan begitu jelas mengenai tauhid. Jadi kita harus melakukan peniadaan sekaligus penetapan bahwa hanya Allah lah yang wajib kita ibadahi dan kita sembah, dan tidak ada selain daripada Allah. Kebenaran hakikatnya hanya ada satu, yaitu kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang nanti ingin lebih lengkap lagi, di belakang sana ada literatur yang cukup banyak, jadi mungkin bisa dikunjungi di gerai di belakang sana. Baiklah, kami mengingat waktu sudah 1:30, mungkin untuk sesi pertanyaan kami tiadakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga benar berasal dari Allah, yang salah berasal dari pribadi saya sendiri. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Ini doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Cimanggis.